Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode keempat pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep berkunjung ke rumah Bu Handayani, rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Tapi setelah Asep sampai di depan rumah itu, yang membuka pintu bukan Bu Handayani, tapi seorang cewek belia yang sangat cantik. Kemudian Asep pun menjulurkan tangannya untuk mengenalkan dirinya. Mengetahui nama Asep, wanita cantik tersebut sudah tahu bahwasanya Asep adalah bos mamanya. Dan wanita itu bernama Monik. Ia mengatakan bahwasanya ibunya lagi mandi. Kemudian Monik pun mempersilahkan Asep untuk masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka pun saling berkenalan dan ngobrol sebentar. Tak lupa Monik pun langsung minta nomor HP pada Asep. Dan sebagai jawaban, Asep memberikan secari kartu nama. Tak lama kemudian, Monik bangkit dari sofanya, lalu melangkah ke dalam. Dan beberapa saat kemudian, Monik muncul lagi, bersama dengan Bu Handayani di sampingnya. Bu Handayani tidak tahu bahwa Asep mengunjungi rumahnya untuk menghilangkan bete belaka. Karena sebelum ia mau meninggalkan kantor, Antoinette datang ke ruang kerja Asep untuk melaporkan bahwa dia dan Viola sama-sama sedang kedatangan tamu rutin, sehingga mereka tak akan bisa pergi ke villa di weekend yang sudah tiba ini. Tentu saja Asep bete dibuatnya karena rencana weekend bersama Antoinette dan Viola gagal total. Maka untuk menghilangkan perasaan bete itulah Asep mengunjungi rumah Bu Handayani, rumah dinas yang disediakan oleh hotel untuk Bu Handayani selaku direktur. Kemudian Bu Handayani pun menawarkan kopi pahit kepada Asep. Kemudian ia pun bangkit sambil berdiri. Dan tinggal Asep berdua dengan Monik di ruang tamu
itu. Monik mengatakan bahwasanya besok ia pengen ketemu lagi dengan Asep. Dan Asep pun memutuskan untuk Monik datang ke hotelnya saja dan langsung ke ruang kerja. Karena lebih pagi lebih baik. Karena Asep mau tidur di hotel nantinya. Kemudian Monik pun berdiri lalu melangkah ke belakang. Mungkin mau membantu ibunya yang sedang menyiapkan hidangan untuk menyuguhi Asep. Karena Asep mendengar suara desir minyak mendidih. Pasti berasal dari dapur. Tidak ada sesuatu yang spesial di rumah Bu Handayani selain ngobrol masalah hotel dan beberapa aspek yang menyangkut perhotelan. Yang istimewa adalah bahwa sorot wajah Monik yang terus-terusan memperhatikan Asep dengan sorot kagum. Kelihatannya Bu Handayani tidak menyadari hal itu, bahwa putrinya terus-terusan mengirimkan sinyal khusus pada Asep. Bahkan berkali-kali Monik membentuk ikon cinta lewat kedua tangannya tanpa disadari oleh ibunya.
Setibanya di hotel, Asep memarkir mobilnya di depan pintu menuju kamar pribadinya tanpa melewati ruang kerja dan ruang tamu owner lagi. Desain ruang kerja, ruang tamu dan kamar pribadi itu memang Asep sendiri yang bikin, sehingga mobilnya bisa diparkir di depan pintu kamar pribadinya. Di samping kamar pribadinya ada kitchen kecil. Di situ hanya ada satu kulkas, satu kompor kecil, satu rice cooker, dan satu microwave, dan satu cover maker. Kitchen itu hanya digunakan pada waktu Asep pulang malam dan lapar, atau ingin minum kopi, atau ingin memanaskan sesuatu secara cepat. Setelah mengganti pakaian dengan baju dan celana piyama putih, Asep merebahkan diri di atas kasur sambil memikirkan Monik yang besok pagi akan datang ke hotel tersebut. Jujur, di antara sekian banyak perempuan yang sudah ia miliki, tidak ada secantik Monik. Asep bahkan menilai Monik itu terlalu cantik buat dirinya. Namun, apa yang akan ia lakukan dengannya kelak? Bukankah koleksinya sudah full? Memang biar bagaimanapun, ia harus memikirkan selanjutnya. Asep seharusnya bersyukur sudah memiliki 4 orang istri yang penurut dan setia padanya. Selain daripada itu, Asep merasa senang juga karena Manti jadi kompak dengan dia, sementara Gaby kompak dengan Anggraini. Mungkin semua itu mengingat faktor usia mereka, bahwa Manti sebaya dengan dia, teman lama pula di dalam bisnis mereka. Sementara Gaby tak bertaut banyak usianya dengan usia Anggraini. Maka wajar juga kalau Anggraini bisa kompak dengan Gaby yang asli Spanyol dan belum berhasil menjadi WNI meski sudah menikah secara sah dengan Asep. Sementara itu, kedua istri ayahnya yang biasa Asep panggil bunda dan mami itu belum halim juga. Padahal mereka sudah ingin sekali punya keturunan. Asep pun selalu menyempatkan untuk menengok mereka. Tapi apa boleh buat, mereka belum ditakdirkan untuk memiliki keturunan. Asep merenung terus, termasuk merenung Aisyah yang sudah ia tempatkan di pabrik garmen barunya, dibantu oleh Umi Saida pula. Asep pun juga merenung Tina dan Tini. Mereka tetap pada keinginan semula, hanya mau menikah kalau usia mereka sudah 25 tahun. Mereka juga siap untuk nikah siri dengan Asep. Tentu setelah ia jelaskan sejujurnya bahwa istri Asep sudah 4 orang dan tidak bisa menambah lagi. Mita pun merestui rencana itu. Yang penting sah menurut agama. Seandainya Tina dan Tini tidak punya keinginan menikah setelah 25 tahun itu, Asep akan menempatkannya sebagai istri pertama dan kedua. Yang lain akan ia pikirkan belakangan. Tapi ternyata takdir berkehendak lain.
Jujur, pada saat mau melakukan dengan Monik, Asep merasa seolah bermimpi karena tak menyangka perempuan secantik Monik mau menyerahkan diri untuk Asep miliki. Sehingga Asep teringat kata-kata ahli spiritual yang dimintai bantuan oleh Kang Obes beberapa tahun silam itu. Asep telah membuktikan kebenaran dari ucapan Abah. Mungkin pada suatu saat Asep akan membuktikan kebenaran ucapan Abah itu dengan mendekati perempuan yang sama sekali belum ia kenal. Tentu saja perempuan baik-baik maksudnya. Monik ini memang luar biasa cantiknya, tapi wajar kalau Asep bisa memilikinya, karena dia ini adalah anak Bu Handayani. Biar kedudukan Bu Handayani sebagai direktur, tapi dia tetap karyawan Asep. Bahkan di dalam peraturan perusahaan, direktur sekalipun harus tunduk pada perintah Asep sebagai komisaris utama. Jadi wajar saja kalau Monik kasmaran pada Asep, karena ia tahu bahwa Asep ini atasan ibunya. Sayangnya istri Asep sudah 4 orang, ditambah lagi dengan istri Siri seorang, yakni Aisyah, dan akan ditambah lagi istri Siri 2 orang, yaitu Tina dan Tini. Kalau istri resmi Asep baru 3 orang, pasti ia akan memperistikan Monik secara sah yang diakui negara. Hari itu Asep menghabiskan waktu bersama Monik sampai 4 kali ia melakukannya. Dan ketika jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore, barulah Asep menyuruh Monik pulang agar ibunya tidak curiga. Tentu saja setelah Asep mentransfer uang ke nomor rekening tabungan Monik agar dia tidak kehabisan untuk naik taksi dan sebagainya. Dan setelah Monik berlalu, Asep pun bersiap-siap menuju rumah yang ia rahasiakan kepada siapapun, termasuk kepada keluarganya sendiri. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan.